Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Intan Dewi Anggraini. Halo, saya Novi Risnawati. Halo, saya Rifa Keisha. Halo, saya Alexander Samasudamara. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil penelitian kami. Penelitian kami membahas tentang pengaruh kondisi keluarga terhadap prestasi akademik peserta didik. Subjek penelitian kami adalah peserta didik kelas 12 di SMKN 43 Jakarta Selatan tahun pelajaran 2025-2026. Penelitian ini kami lakukan dengan metode kuantitatif. Judul karya tulis ilmiah kelompok kami yaitu tentang pengaruh kondisi keluarga terhadap prestasi akademik peserta didik kelas 12 SMK Negeri 43 Jakarta Selatan tahun pelajaran 2025-2026. Selanjutnya akan ada abstrak yang akan disampaikan oleh Rifa. Kepadanya disilakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi keluarga meliputi pola asuh orang tua, dukungan emosional, dan kondisi ekonomi terhadap prestasi akademik peserta didik di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi sederhana pada 60 peserta didik kelas 12 SMKN 43 Jakarta Selatan tahun pelajaran 2025-2026 yang dipilih melalui simple random sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner online dan analisis dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keluarga berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademi sebesar 10,4%, sementara 89,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, kondisi keluarga yang baik perlu diperhatikan untuk mendukung peningkatan prestasi akademik peserta didik. Selanjutnya, latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Prestasi belajar dijadikan indikator keberhasilan pendidikan. Namun tidak hanya dipengaruhi faktor internal siswa, melainkan juga faktor eksternal seperti lingkungan keluarga. Dukungan emosional, pola asuh, komunikasi, dan kondisi sosial ekonomi keluarga berperan dalam memengaruhi prestasi akademik siswa. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nopi. Baik, selanjutnya ada landasan teoretis dari bab 2. Landasan teoretis ini merupakan dasar konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. Bagian ini memuat pendapat dari berbagai literatur. Kutipan teori sebagai tolak ukur, serta sintesis teori agar relevan dengan masalah yang diteliti. Nah, teori-teori yang digunakan berasal dari pakar psikologi pendidikan dan penelitian terdahulu, sehingga dapat memperkuat argumentasi dari penelitian kami. Teori kondisi keluarga mencangkup keharmonisan keluarga, pola asuh keluarga, komunikasi orang tua dan anak, dan kondisi ekonomi keluarga. Di mana konsep kondisi keluarga ini mencangkup lingkungan fisik dan psikologi keluarga, termasuk hubungan yang tadi saya sudah jelaskan. Dan keharmonisan ini adalah kondisi hubungan antar anggota keluarga yang serasi dan bebas dari konflik berkepanjangan. Keluarga yang harmonis itu memberikan rasa aman dan stabilitas emosional yang penting bagi keberhasilan belajar pada anak. Nah, indikatornya ini ada hubungan antar anggota keluarga, terus frekuensi konflik. Relevansinya, keharmonisan keluarga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik anak. Jadi jika keluarganya itu harmonis, anak itu akan belajar secara aman, tentram dalam keluarga tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada komunikasi orang tua dan anak, di mana Ormrod pada tahun 2011 itu berkata bahwa komunikasi orang tua dan anak itu adalah proses penyampaian pesan yang bersifat terbuka dan mendukung.
Nah, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak ini mempengaruhi sikap positif terhadap belajar pada anak itu sendiri. Indikatornya itu ada intensitas komunikasi tentang sekolah. Jadi bagaimana orang tua atau anak itu saling berdiskusi tentang sekolahnya anak. Dan yang kedua ada keterbukaan orang tua terhadap pendapat anak. Jadi orang tua tidak membatasi pendapat anak mau seperti apa dan bagaimana. Relevansinya komunikasi efektif meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik. Selanjutnya yang keempat ada kondisi ekonomi keluarga. Nah, Om Roth pada tahun 2011 bilang kalau kondisi keluarga itu adalah atau kondisi ekonomi orang tua itu adalah keadaan finansial keluarga yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan anak, termasuk pendidikan. Nah, dukungan finansial keluarga ini berperan sangat penting dalam menyediakan sarana belajar yang memadai supaya anak bisa belajar dengan nyaman dan aman. Indikatornya yaitu biaya pendidikan, fasilitas belajar, kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya selain ada teori keluarga, selanjutnya juga ada teori prestasi akademik, yang dimana konsep prestasi akademik itu diartikan sebagai hasil belajar yang dicapai siswa selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah, yang diukur melalui nilai raport dan hasil evaluasi akademik lainnya. Indikatornya apa aja? Ada nilai raport, hasil ujian, dan lain sebagainya. Relevansinya prestasi akademik menjadi indikator keberhasilan proses belajar yang dipengaruhi oleh kondisi keluarga. Selanjutnya ada sintesis teori. Berdasarkan teori-teori di atas atau teori-teori yang saya sampaikan, dapat dikumpulkan bahwa kondisi ekonomi, pendidikan orang tua, pola asuh, keharmonisan keluarga, dan komunikasi orang tua pada anak itu saling berkaitan dalam mempengaruhi prestasi akademik siswa. Dukungan material, emosional, dan interaksi sosial dari keluarga itu sendiri berperan penting dalam keberhasilan belajar bagi anak. Nah, kita juga melihat dari penelitian terdahulu di mana penelitian oleh Sari pada tahun 2020 itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan pola asuh orang tua berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik siswa. Nah, penelitian lain oleh Pratama pada tahun 2021 itu menemukan bahwa komunikasi efektif antara orang tua dan anak ini meningkatkan motivasi belajar ya. Karena hasil penelitian ini mendukung pentingnya peran keluarga dalam pencapaian akademik. Nah, kerangka berpikirnya pada teori ini adalah kondisi ekonomi, pendidikan, dan juga pola asuh orang tua dan komunikasi orang tua terhadap anak merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa. Semakin baik kondisi keluarga, semakin tinggi prestasi akademik yang dicapai. Jadi, hipotesis dari bab 2 ini yaitu H1 yang dimana ada pengaruh signifikan nih antara kondisi keluarga terhadap prestasi akademik peserta didik kelas 12 SMK Negeri 43 Jakarta. Selanjutnya akan ada metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Intan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuesioner yang disebar secara online menggunakan Google Form. Kami menggunakan dua variabel. Variabel terikatnya yaitu nilai rapor atau prestasi akademik, dan variabel bebasnya itu kondisi keluarga yang meliputi keharmonisan, pola asuh orang tua, komunikasi, dan kondisi ekonomi. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 12 SMKN 43 Jakarta Selatan. Namun, kami hanya mengambil sampel sebanyak 60 peserta didik. Sampel diambil menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara random. Lalu, untuk instrumen penelitian, kami memilih kuesioner untuk mengukur kondisi keluarga dengan skala Likert, yaitu ada 4 skala dari yang sangat tidak sesuai sampai sangat sesuai. Lalu untuk prestasi akademik, kami menggunakan instrumen data nilai rapor dengan skala 10 skala dari nilai yang sangat tidak baik sampai sangat baik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistik dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian kami
setelah menguji dengan regresi sederhana menunjukkan bahwa kondisi keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi akademik dengan nilai R-square sebesar 10,4%, sementara 89,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Uji signifikan menunjukkan juga nilainya signifikan karena 0,012 itu di bawah 0,05 sehingga hipotesis nolnya itu ditolak dan memiliki arah positif. Artinya semakin baik kondisi keluarga yang dialami oleh seorang peserta didik memiliki pengaruh yang cukup tinggi, semakin tinggi prestasi akademik peserta didik tersebut. Implikasi dan relevansi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kondisi keluarga terhadap prestasi akademik walaupun hanya 10,4%, hasil ini menunjukkan bahwa kondisi keluarga memiliki pengaruh nyata dan signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alex. Lalu, untuk implikasi dan relevansi hasil penelitian kami, karena pengaruh kondisi keluarga terhadap prestasi akademik hanya sebesar 10,4%, hasil ini menunjukkan bahwa kondisi keluarga memiliki pengaruh nyata dan signifikan. Namun, masih banyak indikator lain yang mempengaruhi prestasi akademik seorang peserta didik. Jadi, semisal jika ada seorang peserta didik yang memiliki kondisi keluarga yang rentan atau kurang baik, bukan berarti nilai akademiknya sudah pasti buruk. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan bahwa sebenarnya prestasi seorang peserta didik memiliki atau dipengaruhi oleh kondisi keluarganya di rumah. Oke, di sini sekarang ada kesimpulan dan saran. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kondisi keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi akademik. Peserta didik kelas 12 SMKN 43 Jakarta Selatan 2025 atau 2026. Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keluarga berperan sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama yang memberikan pengaruh penting terhadap kebiasaan belajar, motivasi, dan disiplin peserta didik. Dukungan emosional dan material dari keluarga terbukti membantu peserta didik dalam menentukan kelanjutan pendidikan dan masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke sarannya. Saran ditujukan kepada orang tua, sekolah, dan peneliti selanjutnya agar lebih memperhatikan peran keluarga dalam menunjang keberhasilan akademik siswa. Sekian presentasi dari kelompok 6 tentang karya tulis ilmiah yang sudah kami diskusikan selama 2 minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.